memang harusnya kalau saudara mau dibunuh, sebenarnya alasan KDRT bahkan mau dibunuh pun nggak boleh cerai. Tapi saudara boleh pisah. Kenapa boleh pisah? Karena ini ancamannya nyawa. Jangan bodoh tetap dengan orang yang tiap hari mau bunuh kamu. Karena menurut Amsal, orang bijak itu kalau lihat bahaya itu menghindar. Orang bodoh tetap di situ dan kena celaka. Jadi kalau suami saudara itu KDRT setiap saat mau bunuh saudara, saya tetap setia di rumah, itu bukan iman, itu kebodohan. Ya, itu kebodohan. Hindari, pindah. Ya, nggak usah cerai tapi pindah. Kalau bagaimana kalau dia mengancam terus, laporkan polisi, biar dia masuk penjara, tapi tidak cerai. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau sampai terjadi perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini harus didefinisikan lagi. Kalau selingkuh tipis-tipis, yang tidak sampai terjadi hubungan seks, itu bukan alasan menjadi perceraian. Satu-satunya alasan itu kecuali karena zina. Itu agak rumit, ayat kontroversi. Tapi saudara bisa baca Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat 9. Ya, setiap orang yang menceraikan perempuan, menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia telah berbuat istri. Jadi perceraian itu dilarang, tapi kecuali karena zina. Dan itu harus perzinahan fisik. Gak bisa loh, kan Alkitab juga bicara siapa lihat perempuan dan menginginkannya sudah berzina. Nah kalau itu zina dalam hati, nah kalau pakai zina dalam hati, begini semua istri akan menceraikan suaminya. Ya, nah tapi ingat juga bahwa Matius 5:32, 19-9 itu bukan kewajiban bercerai. Ya, kalau saya sebagai pendeta, orang datang seperti itu, maka saya tidak mengusulkan cerai. Upayakan sekarang ini loh, ya Pak, dia sudah berzina dengan orang lain. Saya akan temui bapaknya, bapak itu berzina, bertobatlah bapak. Oke, ibu mau mengampuni bapak? Ya, oke, rujuk lagi. 3 bulan kemudian suami berzina lagi. Saya ketemu lagi suami lagi. Jangan ya bapak bertobat ya, istri mengampuni ya. Iya, 3 bulan kemudian berzina lagi. Terus-terusan begitu, ini tidak mau bertobat. Bagaimana? Suami istri jadi satu, keduanya satu daging. Tapi Paulus berkata bahwa kalau siapa yang sudah hidup atau bersetubuh dengan perempuan pelacur, maka dia telah menjadi satu tubuh dengan perempuan itu. Maka dia menghancurkan, dia dengan istri ini satu tubuh, tapi dia menghancurkan itu. Makanya walaupun bukan dalam rohani, tapi Tuhan memberikan prinsip. Israel itu mempelai perempuannya, istri. Hubungan dengan Tuhan itu, Tuhan suami, Israel itu istri. Tapi aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu. Karena dia menyembah berhala. Artinya perzinahan secara rohani. Nah, jadi menurut saya bahwa kalau hanya KDRT dan ancaman pembunuhan tidak boleh bercerai. Ya. Nah, kalau sampai bercerai yang bukan karena zina, kalau sampai terjadi perceraian bukan karena zina, saudara tidak boleh nikah lagi. Dua-dua. Sampai salah satu almarhum. Nah itu berat itu ya. Memberkati orang yang pernah bercerai bukan karena perzinahan, itu memberkati orang berzina. Nah itu berat itu. Ya. Nah ini agak pelik. Nanti kan ada banyak keberatan. Saya tahu kalau begini akan ada banyak keberatan. Oh sebenarnya begini. Saya jawab semua itu. Ya. Saya pernah menangani topik ini secara detail. Tapi saudara boleh cari di YouTube, bolehkah orang bercerai? Saya berapa part itu saya bahas semua termasuk menjawab keberatan-keberatan. Ada yang keberatan begini, jawabnya bagaimana? Ada yang keberatan begini, jawabnya bagaimana? Ya itu sudah saya bahas semua, tidak bisa semua di sini karena waktu terbatas. Ya.